tidak semuanya harus dengan penegakan hukum. Kita harus melihat persoalan ini dari hulunya. Iya. Ya, karena ada saatnya kita menangkap pelaku pengeboman ikan itu setelah divonis, tapi ternyata ya kembali lagi. Artinya di sini kami melihat bahwa ya kemampuannya hanya itu. Ini jadi persoalan besar. Kita juga harus menjamin semua aktivitas masyarakat di wilayah perairan supaya bisa berjalan dengan baik dengan upaya-upaya preemptif preventif tadi. Penegakan hukum itu upaya terakhir. Jadi kita memang mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Sobat Universitas Umi Official yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian negara itu menyelenggarakan fungsi perlindungan, fungsi pelayanan, dan fungsi pengayoman masyarakat. Di dalam implementasinya, penegakan hukum itu menjadi bagian daripada dalam rangka penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan perlu semuanya untuk kepentingan keselamatan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Pemirsa, saya ingin mengatakan bahwa kepolisian negara itu ada di mana-mana. Polisi negara ini siap 24 jam, siang hari, malam hari, di kampung, di kota, di darat, dan juga di laut. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, pada hari ini kita sudah bersama pejabat dari Direktorat Polairut Baharkam Mabes Polri yang bersama kita akan membicarakan tentang bagaimana penegakan hukum di laut. Bapak Doni, saya panggil Kombes Doni. Pak Kombes Doni, saya sebetulnya ingin tahu bagaimana sebetulnya tugas, fungsi, dan kewenangan penegakan hukum di laut oleh Kepolisian Negara, Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Pak Rektor. Jadi perlu kami jelaskan bahwa di jajaran kepolisian kita mempunyai Direktorat Kepolisian Perairan. Ya. Direktorat Kepolisian ini perairan dipimpin oleh Pati Polri berpangkat Jenderal Bintang 1. Kemudian di Direktorat Polair ini membawahi ada 5 subdirektorat. Ya. Dari 5 subdirektorat itu terbagi lagi, diantaranya ada subdirektorat Bimas Perairan. Jadi ada bimbingan masyarakat. Oh, ada Bimas Perairan, Pak ya? Ada Bimas Perairan. Kemudian ada subdirektorat intelijen. Oh, intelijen perairan. Ada intelijen perairan, kemudian ada subdit patroli perairan. Patroli perairan. Ya. Kemudian yang keempat subdit penegakan hukum. Kemudian, Gakum. Ya. Kemudian yang terakhir subdit Fasarkan. Jadi fasilitas subdit perbaikan Fasarkan. Fasilitas. Ya, fasilitas perbaikan kapal. Oh. Jadi ada 5 subdit. 5 subdit di direktorat ini, Pak ya. Yang bekerja bersama-sama intinya untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian di wilayah perairan Indonesia. Jadi melaksanakan tugas pokok kepolisian di wilayah perairan Indonesia. Iya. Yang Bapak maksud tugas pokok kepolisian ini termasuk perlindungan nelayan, termasuk pelayanan kepada warga perairan, ya Pak ya? Iya. Jadi intinya sama seperti tugas Polri di darat.
Iya, jadi kita ada pemberian pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, kemudian ada penegakan hukum juga. Ada penegakan hukum Ya, juga. kemudian ada yaitu Lin Yon Mas tadi, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi 3 tugas pokok itu tetap kita lakukan, ya, khusus untuk wilayah perairan. Tegasnya Yin Yon Yan. yang masyarakat itu untuk wilayah perairan. Iya, itu diemban oleh jajaran Ditpol Air. Ditpol Air. Ditpol Air, Korpol Air Barkam Polri. Iya. Dan kita merupakan direktorat yang cukup lengkap, karena sebetulnya di kepolisian ini ada yang fokus. Jadi misalnya Bareskrim, fokus mereka itu untuk melakukan penyidikan. Ya. Tapi kalau kita di Ditpol Air itu lengkap. Jadi dari fungsi preemptifnya kita laksanakan, ada, preventif juga, ada, dan represifnya juga ada. Oh, sekaligus ada Ya. semua di sana. Jadi ya? di jajaran Ditpol Air, baik yang ada di Mabes Polri, kemudian Ditpol Airut yang ada di masing-masing Polda, Ya, kita mengemban ya ketiga fungsi kepolisian tadi. Dari pencegahan sampai penegakan hukum kita melaksanakan. Oh, luar biasa. Dan di semua Polda ada, Pak, ya? Iya, di semua Polda ada. Untuk Polres-Polres yang terletak di wilayah pesisir? Iya. Polres, Pak. Di Polres kan tidak semua Polres ada. Satpol Airut. Iya. Jadi kalau kami tidak salah ada sekitar 280-an Polres yang memiliki Satpol Airut. Dari sekitar 500-an. Ya, 514 Polres. Ya, Polres. Ya. Jadi sekitar 270-280. Ada, ya, tentu tergantung pada geografis dan... Betul, betul Pak Rektor. Luar biasa. Jadi cukup lengkap sebetulnya, Pak. Benar-benar menjalankan tugas dan fungsi seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2, Bapak. Iya, karena kita juga harus menjamin semua aktivitas masyarakat di wilayah perairan supaya bisa berjalan dengan baik dengan upaya-upaya preemptif preventif tadi. Dan memang kita prioritasnya itu bukan merupakan suatu kebanggaan sebetulnya kalau misalnya harus ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang harus ditindak. Karena pada prinsipnya yaitu tadi penegakan hukum itu upaya terakhir. Jadi kita memang mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Dan memang secara umum Kepolisian Republik Indonesia ini kan sudah terlihat dari jumlah personilnya. Memang lebih banyak personil-personil kita yang melaksanakan tugas atau mengemban tugas di bidang pencegahan dibanding penegakan hukum. Begitu juga dengan dukungan anggaran. Semuanya lebih banyak ke fungsi-fungsi pencegahan. Lebih banyak pada preventif dan sebagainya tadi. Karena penegakan hukum itu ultimum remedium, Pak. Ya, tidak populer sebetulnya. Iya, Bapak benar-benar menggunakan azas ultimum remedium, ya. Iya. Penegakan hukum itu berada pada prioritas terakhir, ya. Iya, betul. Oleh karena itu Bapak tadi punya Binmas, ya. Iya. Punya Binmas. Direktorat Subdirektorat Bimas Perairan. Ya. Bimas Perairan itu cukup besar juga, Pak. Iya, subdirektorat dipimpin oleh Pamen Polri, Kombes Pol, Kombes juga. Ya. Punya personil juga. Punya personil juga. Ya, walaupun banyak memanfaatkan personil-personil yang bekerja di kapal. Karena kita ini kan punya armada kapal cukup banyak. Iya, saya tahu, Pak. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Dan ada personilnya juga. Mereka mengemban juga fungsi Bimas Perairan tadi dengan memberikan pembinaan penyuluhan terhadap masyarakat nelayan. Ada program dari Bapak Kabaharkam berkaitan dengan kegiatan Sambang Nusa, di mana kapal-kapal patroli kita mengangkut personil-personil yang melakukan pembinaan masyarakat tadi untuk pulau-pulau terluar, wilayah-wilayah terpencil, untuk melakukan komunikasi aktif dengan masyarakat. Itu program Sambang Nusa Presisi itu kita laksanakan juga. Kemudian ada program lain seperti klinik terapung
itu ada kapal kita yang kita Oh, Bapak gunakan. punya juga untuk pelayanan kesehatan, Pak? Memang kita alihkan fungsinya sedikit, ya, untuk ya masyarakat terpencil. Dalam konteks tadi itu, Pak, dalam konteks Binmas perairan, ya? Ya, itu bagian. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan yang kita lakukan. Karena pencegahan ini kan tujuannya juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tadi untuk taat dengan hukum. Jadi termasuk misalnya pencegahan penggunaan bom ikan dan sebagainya. Memang betul Pak Rektor, kita prihatin juga, ya, khususnya dengan destructive fishing, ya, destructive fishing, penggunaan alat atau bahan kimia, bom untuk menangkap ikan. Memang penyelesaiannya juga itu tadi, Pak Rektor, tidak semuanya harus dengan penegakan hukum. Kita harus melihat persoalan ini dari hulunya. Ya, karena ada saatnya kita menangkap pelaku pengoboman ikan. Itu setelah divonis, kita kan berharap, ya, dengan perlakuan di lapas untuk mengembalikan yang bersangkutan supaya tertib menjadi masyarakat biasa. Tapi ternyata ya kembali lagi. Artinya di sini kami melihat bahwa ya kemampuannya hanya itu. Ini jadi persoalan besar. Sehingga memang harus ada upaya yang komprehensif untuk menyelesaikan itu dari hulu. Jadi pendekatan hukum memang semua kita lakukan, tetapi itu tadi banyak hal juga yang harus kita pikirkan sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dari hulu. Tidak hanya dengan melakukan penangkapan, penindakan, seperti itu. Begitu, Pak Rektor. Sobat Universitas UMI, luar biasa keterangan ini. Polisi perairan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tidak sekedar menangkap mereka yang membawa bom atau bahan-bahan kimia untuk menangkap ikan, tetapi juga melakukan edukasi, melakukan apa yang disebut dengan upaya untuk membina masyarakat agar melupakan bom ikan, melupakan hal-hal yang tidak bermanfaat ini, dan mulai untuk mencari jalan yang baik. Bahkan melupakan juga, barangkali melupakan juga penegakan hukum. Ini luar biasa. Ini polisi yang benar-benar polisi ideal. Pak Doni, Kombes Doni, saya juga mau nanya, kalau begitu, judul kita penegakan hukum di laut ini keliru. Seharusnya judul kita, judul diskusi kita adalah polisi humanis di laut, bukan penegakan hukum di laut. Kalau kita mau polisi humanis di laut, saya juga ingin bertanya, Pak, bagaimana kemampuan, dukungan, sarana yang ada dari pihak Polair, mengingat begitu luasnya dan begitu besarnya nelayan, pulau yang mendiami pulau-pulau yang begitu jauh dari, mungkin jauh dari pusat-pusat pemerintahan, Pak. Kita menyebutkan sebagai terluar, pulau-pulau terluar. Nah, bagaimana Bapak bisa menjangkau itu? Karena jumlah kapal Bapak juga setahu saya tidak banyak-banyak sekali, Pak. Personil Bapak juga tidak banyak-banyak sekali. Tapi bagaimana Bapak bisa mengatur itu semua? Karena ini kan terjadi pergeseran, Pak, ya. Kalau saya melihat penyampaian Bapak, bergeser dari sekedar penegakan hukum di laut, mencari perompak, mencari perampok di laut. Sekarang Bapak justru membina masyarakat di laut itu, masyarakat pesisir, menjadi masyarakat yang taat hukum. Kan kurang lebih seperti itu penangkapan saya tadi.
Ini kan membutuhkan effort yang besar, kapal yang banyak, dan juga ya nun sewu Pak, membutuhkan personil, dalam tanda petik personil yang tidak sedikit. Bagaimana Bapak bisa mengakali ini Pak? Ya, Atau menyiasati lah. Ya. Kalau kita tidak menggunakan kata mengakali, menyiasati semuanya. ya. Jadi begini Pak Rektor, di Indonesia ini sedikitnya ada 6 institusi, 6 agensi yang punya kewenangan patroli di wilayah perairan. Laut, Ya, betul. itu ada sedikitnya, Iya, ya, karena ada mereka 6. punya armada. Oh, mereka masing-masing punya armada Ya, kan? punya armada untuk melakukan Dan patroli. punya personil. Ya, punya personil juga. Ya, ini yang harus disinergikan. Disinergikan. Ya, supaya pelaksanaan tugas kita ini jangan sampai tumpang tindih. Artinya gitu, karena wilayah kita luas. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya, itu bagaimana salah satu. Itu agar salah tidak satu. tumpang tindih, Pak? Ya, itu salah satu. Ya, itu karena tadi institusi ini semua institusi besar. Ya, kita punya Bakamla, kita punya Angkatan Laut, Ya. kita punya Polri lewat jajaran Ditpol Air, punya Bea Cukai juga, ada Kemenhub dengan KPLP, ada dari Kementerian Kelautan Perikanan lewat PSDKP-nya. Ya. Jadi memang ada institusi itu yang punya Ada 6, patroli. Pak, ya? Ada 6. Yang punya patroli, punya armada. Punya Tapi armada. kementerian lain yang juga berurusan dengan wilayah perairan kan juga banyak. Ya, seperti lingkungan hidup, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, itu juga Provinsi banyak. juga, daerah juga ada, Pak. Ya. Iya, ini yang harus disinergikan. Sinergikan. Sehingga pembinaan pada masyarakat itu bisa berlangsung dengan baik. Tapi sebelum saya lanjut di situ, saya ingin sampaikan, bukannya kami menganggap bahwa penegakan hukum itu tidak krusial, Pak. Kami tetap melakukan upaya penegakan hukum. Jadi kalau misalnya kita coba mengevaluasi di tahun 2024, Pak ya, kami jajaran Direktorat Polair yang ada di Mabes Polri itu menangani 114 kasus. 114 Ya, kasus. itu yang di Mabes Polri. Seluruh Indonesia, Pak? Ya, itu yang hanya Mabes. Ya, yang di Mabes, Pak, Ya, yang di karena- Polair. Ya, karena kita punya Satkal Polair lagi yang ada di Di provinsi-provinsi, 34 Polda-Polda. Polda. Ya. Mereka menangani sekitar 700-an kasus. Oh, Jadi jumlah kalau kita seluruh total, kasus berapa total? Sekitar 800-an kasus yang kita tangani. Dan yang paling banyak itu berkaitan dengan IUV, illegal, unreported, unregulated fishing, atau biasa kita kenal illegal fishing. Ya, Oh, itu illegal paling fishing, banyak. Pak, ya? Illegal fishing, ya itu termasuk salah satunya destructive fishing tadi. Ya. Dia menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah. Yang tidak benar, Pak Doni. Ya. Kemudian ada juga yang kita tangani kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah kita. Itu termasuk illegal fishing yang kita tangani. Kemudian yang kedua narkoba, kita tangani itu. Kasusnya juga ratusan kasus yang kita tangani, walaupun mungkin barang buktinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu fantastis. Narkoba ini izin, Pak. Narkoba ini terkait dengan upaya menyeludupkan masuk atau membawa keluar, atau apa kaitannya dengan narkoba ini yang ditangkap oleh kawan-kawan Polair ini, Pak? Sebetulnya kalau indikasi bahwa ini dibawa dari luar belum, karena kita lihat barang buktinya kecil, karena memang TKP di daerah pelabuhan, daerah pesisir, itu yang kita proses. Tetapi kalau indikasi bahwa ini dari luar belum sampai ke sana. Iya. Tapi jumlahnya memang cukup banyak. Dari 800 100 kasus kita tangani itu, 100 lebih. Kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan ilegal BBM, illegal mining. Oke. Kemudian yang keempat terbesar itu berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, trafficking, TPO. Itu 4 terbesar dari kasus. Jadi artinya kami tetap melakukan penegak hukum, karena itu tadi di saat upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan belum begitu efektif, kasusnya juga masih terjadi, ya tetap kita melakukan upaya-upaya penegak hukum. Dan penegak hukum ini tidak sendiri kita lakukan. Ada saatnya kasus-kasus itu yang ditangkap oleh jajaran Ditpol Air, kita limpahkan. Jadi kita limpahkan itu, bisa limpahnya itu ke Bea Cukai, bisa kita limpahkan itu ke PSDKP misalnya. Oh, Dan juga
sebaliknya. Berarti Bapak membangun kolaborasi, Pak, ya? Iya. Dengan 5 instansi yang lain tadi, Pak, Iya, ya? betul. Itu yang Bapak tadi disebut dengan sinergitas barangkali, ya? Ya, itu sinergitas di bidang penegakan hukum. Karena sinergitas ini banyak bidangnya. Maka itu tadi, kalau bicara destructive fishing, masyarakat kita yang hanya punya keterampilan menangkap ikan dengan cara mengebom, ini kan harus dicari wadah. Kemudian misalnya ada warga kita yang hanya menjual ikan hasil tangkapan dengan bom, ini juga kan harus disosialisasikan. Karena akan repot, Pak. Misalnya masih ada yang menjual ikan-ikan itu, padahal kita tahu ditangkapnya dengan ya karena tekanan pressure bom tadi. Kalau misalnya mereka menolak itu, ini juga merupakan salah satu, dan itu bukan tugas Polri semata, memang harus lintas kementerian harus lembaga. rame-rame itu, ya. Pak. Persoalan bangsa, Pak, ya. Ya. Ya, karena kita ini negara maritim. Negara maritim. Bagaimana ciri khas kemaritiman harus kita jaga. Luar Terumbu biasa. karang kita, mangrove kita itu harus kita jaga. Karena kalau tidak, yang repotnya nelayan-nelayan kita ini mencari ikannya itu sudah harus ambil dari luar negeri. Nah, itu yang kita sayangkan. Pak Kombes Doni, saya sebetulnya ingin minta pandangan Bapak juga tentang bagaimana polisi kita melindungi kekayaan-kekayaan yang ada di laut. Tadi Bapak menyebut mangrove, Bapak menyebut terumbu karang, bahkan hutan bakau. Itu bagaimana konsep polisi perairan melindungi ini semua. Karena begini, Pak, apa yang saya sebut tadi, itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Hutan bakau misalnya. Kalau hutan bakau itu dirusak, biasanya insiden penyakit malaria itu tumbuh dengan pesat di sana. Terumbu karang atau keindahan-keindahan laut yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu kan membuat turis-turis dari mancanegara yang sebetulnya mencari itu kehilangan objek-objek yang selama ini membuat kita tersohor. Bagaimana polisi melindungi ini semua, Pak? Iya, mohon izin Pak Rektor, sekali lagi saya sampaikan, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh polisi saja. Iya, kita memang perlu kerjasama yang ekstra luar biasa. NGO, LSM itu juga bukan tidak mungkin. Kita memang perlu, ya, karena mereka akan memberikan pandangan-pandangan yang jauh lebih netral pastinya. Kemudian ya sekali lagi saya sampaikan, Pak, untuk mengukur bagaimana kekayaan alam kita ini bisa kita selamatkan, kami dalam setiap pengungkapan kasus pasti ada nilai kerugian negara yang berhasil kita selamatkan. Itu pasti. Jadi setiap pengungkapan kasus. Jadi misalnya kita berhasil menggagalkan penyelundupan benih-benih lobster misalnya, itu kan kelihatan nilai keekonomiannya itu kita total. Jadi dari sekian kasus yang kita tangani, total seluruh jajaran memang tidak begitu besar, tapi setelah kita kompulir nilainya 380 miliar. Memang belum begitu besar, ya, 380 miliar yang besar kita, itu, Pak. Ya, mungkin ya kita berharap bisa lebih besar dari itu. Mudah-mudahan ke depan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi kita bisa berhasil menyelamatkan kerugian negara. Karena setiap pengungkapan kasus konversinya dengan kerugian negara itu harus selalu jelas, dibuat. Maka itu di tahun 2024 kemarin dari 800-an kasus yang kita tangani itu sekitar 380 miliar kerugian negara yang berhasil kita selamatkan. Itu salah satunya. Di samping kerjasama yang harus ekstra keras tadi untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam di bidang kemaritiman tadi. Ada pertanyaan lain, Pak Kombes Doni. Keterangan yang Bapak sampaikan tadi pada saya itu keterangan yang sangat menarik, Pak. Dan Bapak dengan sangat low profile menyatakan bahwa
banyak yang sudah dikerjakan, tapi banyak juga yang disinergikan dengan kekuatan-kekuatan negara yang lain. Saya ingin tanya, Pak, di dalam berkolaborasi ini, apakah pernah terjadi 1-2 kali gesekan? Ya, sejauh pengalaman saya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sejauh pengalaman saya, hubungan komunikasi kita dengan berbagai kementerian lembaga itu berjalan dengan baik. Ya. Pada prinsipnya kita ingin menunjukkan kinerja kita supaya lebih baik. Karena memang tujuannya kan ke trust masyarakat itu tadi. Iya. Nah, cuma yang kita takutkan jangan sampai terlalu berlebihan, itu saja. Artinya semua bekerja sesuai koridornya masing-masing, maka itu setiap kali pengungkapan kasus kita selalu press release itu bersama-sama dilakukan dengan bersama. berbagai. Maksud saya ini begini, Pak. Mungkin tadi Bapak karena Bapak orang baik jadi melihatnya baik, tapi saya kan ada sedikit pengalaman di Batam sana dulu, Pak. Ada pihak lain yang juga memiliki kekuatan di laut. Itu polisi mau ngambil, diselamatkan lebih dulu oleh kekuatan lain tadi. Akhirnya penegakan hukum yang harusnya dilakukan itu tidak jadi dilakukan. Itu bukan karena tidak ada komunikasi, tidak ada kolaborasi, tapi memang ada keinginan untuk atau melindungi kerjasama dengan pihak pelaku kejahatan. Nah, kalau menghadapi hal-hal seperti ini, bagaimana, Pak? Karena bagaimanapun juga ini penegakan hukum itu kan didasarkan pada kepentingan yang lebih besar. Ya, jadi mohon izin Pak Rektor, institusi yang mengurusi masalah kemaritiman ini cukup banyak. Dan institusi ini juga punya power, punya kekuatan, ya. Maka itu seberapa hebat ya para pelaku-pelaku kejahatan ini, beliau mampu survive misalnya untuk menghadapi begitu banyak kekuatan kita. Ada saatnya juga pasti akan tertangkap. Ya, kita berharap ini mohon waktu saja mungkin. Soal waktu saja ya. Masalah waktu, karena saat ini dunia begitu transparan, ya. Jadi ada saatnya juga memang ini harus terbuka lebar dan kita harus optimis, Pak. Kita harus optimis. Ya. Tapi bahwa pelaku kejahatan itu juga memiliki keterampilan mengadu domba juga itu harus juga diwaspadai, Pak, ya. Iya. Sobat Universitas UMI yang saya hormati, kita telah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Kombes Pol Doni Charles Goh, SIK dari Direktorat Polair Baharkam Polri. Bagi saya, keterangan yang beliau sampaikan menambah keyakinan saya bahwa kepolisian negara Republik Indonesia ternyata juga eksis di laut. Dan ternyata juga Direktorat Polair ini tidak sekedar melakukan upaya penegakan hukum saja, tetapi juga datang dengan program-program pembinaan masyarakat, program-program yang sifatnya justru mendorong masyarakat untuk taat hukum dan berbuat yang terbaik, menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Ini luar biasa. Saya sangat apresiasi dengan kawan-kawan Polair yang saya kira ada di seluruh. Tadi penjelasan seluruh Polda, Pak, ya? Iya, ada. Ada di tingkat Mabes Polri, yaitu di bawah Baharkam Polri. Ada juga di tingkat Polda. Seluruh Polda. Dan ada di kurang lebih 280 Polres di seantero tanah air. Mereka bekerja
untuk memberikan perlindungan dan juga menjaga ketertiban masyarakat. Dan barulah terakhir beliau mengatakan, kami kalau memang perlu kami melakukan upaya penegakan hukum di laut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kombes Pol Doni Charles Goh. Siap.